Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam sambalado. Wah, ini akan jadi resep istimewa banget dalam minggu ini. Ini aku siapkan ayamnya, aku pakai bagian paha dan juga sayap. Ini aku siapkan sebanyak 1 kg. Kemudian ini akan kita marinasi dulu dengan air asam. Kemudian tambahkan lagi garam. Sekarang kita akan aduk-aduk rata dan ini akan kita marinasi minimal 15 menit ya. Nah, air asam ini fungsinya bukan hanya untuk menghilangkan amis, ini bikin nanti ayamnya ketika kita goreng warnanya cantik kemerahan gitu. Kalau misalnya sudah kita marinasi, sekarang kita siap untuk menggorengnya. Di sini kita siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan ayamnya. Ini jangan lupa kita bolak-balik. Ini karena aku pakai minyaknya enggak yang sampai kecemplung, jadi harus sering dibalik supaya matangnya merata. Nah, di sini aku suka banget pakai bagian paha dan juga sayap karena dagingnya itu kalau aku bilang sih basah dan juga cepet matangnya. Nah, kalau sudah matang seperti ini kita akan angkat. Tapi bisa lihat ya, warnanya tuh cantik banget. Sekarang kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan bikin bumbu sambalnya ya. Nah, di sini kita siapkan ada tomat. Ini aku pakai kecil-kecil jadi agak banyak. Kemudian cabai merah keriting dan juga ada bawang merah dan juga bawang putih. Kalau misalnya Flavis mau pedes banget, boleh tambahkan cabai rawit ya. Kemudian kita akan haluskan, beri sedikit air ataupun minyak. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku pakai minyak bekas menggoreng ayam tadi, nggak apa-apa. Ini akan kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan juga udah nggak ada bau langaknya sama sekali. Nah, tapi bisa lihat teksturnya sudah mulai beda ya dengan tadi. Kemudian kita akan tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi. Dan ini akan kita tambahkan gula pasir, penyedap rasa dan juga garam. Nah, kita akan masak lagi pakai api kecil aja sampai nanti dia berminyak lagi kayak gini. Nah, kalau udah berminyak kayak gini, sekarang kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita pakai apinya kecil aja ya supaya nggak gosong dan bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya. Supaya lebih cepat meresapnya lagi, di sini akan kita tutup. Kemudian kita akan buka lagi. Nah, hasilnya seperti ini Flavis. Ini ayamnya sudah matang, sudah empuk banget dan juga bumbunya sudah meresap. Harus bisa lihat ya, teksturnya itu benar-benar buket banget. Nah, ini hasilnya seperti ini Flavis, ayam sambalado kita hari ini. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau nanti kita maem pakai nasinya masih anget, masih kemepul. Terus ada tempe goreng sreng, ada sayur bening atau sayur asamnya. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup yang super duper gampang banget. Ini nanti hanya kita pakai bumbu cemplung-cemplung aja. Nah, di sini untuk bahan kaldunya aku pakai ceker ya. Kemudian untuk bahan isiannya di sini aku pakai kentang yang sudah dipotong-potong dan di sini aku pakai bakso. Ini kesukaan anak-anak banget kalau ada baksonya. Kemudian ada buncis dan juga ada wortel. Ini wortelnya aku potong kembang supaya nanti makin cantik. Nah, sekarang semua bahan-bahan sudah siap. Pertama-tama yang kita lakukan, kita akan rebus air terlebih dahulu, biarkan sampai mendidih.
Kemudian baru kita akan masukkan cekernya, biarkan nanti ceker empuk dan menghasilkan kaldu. Sambil menunggu cekernya menghasilkan kaldu, kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuma ada brambang, bawang, dan juga ada merica. Nah, ini akan kita haluskan. Biar gampang untuk menghaluskannya, di sini bawang dan brambangnya akan kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, di sini aku menghaluskannya cuma pakai ulekan aja karena sedikit tanggung kalau pakai blender. Kemudian kalau sudah halus, ini bumbunya nggak perlu kita tumis Flavis, jadi langsung kita cemplungin aja ke dalam kuah kaldu cekernya. Tapi bagi Flavis yang mungkin lebih suka bumbunya ditumis, ya boleh aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam, gula pasir sedikit, penyedap rasa. Kemudian kita tambahkan lagi kentang dan wortelnya terlebih dahulu. Biarkan sampai nanti setengah empuk, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Di sini juga tambahkan buncis, kemudian ada bakso. Nah, ini kita akan aduk-aduk lagi. Flavis bisa sambil koreksi rasa, kira-kira kurang gurih atau kurang asin, nanti Flavis bisa tambahkan sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian saat-saat terakhir kita masukkan daun bawang dan seledri. Jangan lupa brambang goreng biar nanti aromanya lebih wangi banget. Dan daun seledrinya tadi dan bawangnya juga bikin rasanya dan aromanya itu makin seger gitu. Nah, ini supnya sudah mateng, ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, seger banget, cocok banget untuk musim hujan seperti sekarang ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang, bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu, kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telur, telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tangan, tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka, bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget.
Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur. Kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentang yang kuning, dan juga tadi adonannya kita kasih telur, dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur. Ini resep biasa kita jumpai di tempat orang-orang kondangan. Nih kalau di tempatnya Fluffy Kasih biasanya ada sayur ini, dan juga ada sayur nangka. Itu wajib kalau orang misalnya nikahan atau sunatan, pokoknya kalau orang punya gawe gitu. Nah, ini pertama-tama kita siapkan sayurnya. Di sini kita pakai putren atau jagung muda. Ini jagung putrennya kita pakai sebanyak 1/4 kilogram. Kemudian dipotong-potong, kita sisihkan dulu ya kalau udah dipotong-potong. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan buncis. Ini buncisnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 2 genggam aja udah cukup. Kemudian buncisnya kita potong serong juga biar serasi dengan jagung putrennya ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu di mangkuk. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bahan berikutnya, yaitu bakso. Di sini kita pakai bakso sapi, ini kurang lebih 20 buletan ya, 20 butir. Kemudian baksonya akan kita potong-potong. Flavis bisa motong jadi 4 bagian ataupun jadi 5 bagian sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong semua, sekarang kita letakkan dulu dalam piring ataupun mangkuk. Setelah ini baru kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya gampang banget kok. Di sini kita siapkan ada cabai merah keriting. Flavis bisa juga pakai cabai merah besar, ataupun Flavis juga bisa pakai cabai rawit kalau mau pedas. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, boleh pakai cabai yang besar terus bijinya dibuang. Kemudian setelah ini kita siapkan bawang merah. Kemudian bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ada cabai dan bawang merah, kita siapkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini untuk bumbu aromatiknya kita pakai daun salam. Kemudian kita pakai laos. Setelah sudah dipotong, sekarang kita siapkan minyak dan juga wajan. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Baru kita akan tambahkan laos dan juga daun salamnya. Kita akan aduk-aduk lagi biar sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Baru setelah ini kita akan masukkan baksonya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti baksonya mateng. Kemudian baru masukkan buncis dan juga jagung putrennya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, ini kurang lebih 200 ml aja cukup. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi gula jawa, kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti kuahnya asat dan sayurnya mateng. Nah, ini cocok banget untuk dimakan pakai nasi anget. Wah, udah persis banget kayak tempat kondangan. Apalagi kalau tambahkan
sayur nangka yang ditumis, wah itu tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.